Halo, selamat siang Bu Selvi. Selamat siang Pak Helmi. Ya, gimana nih kabarnya nih Bu Selvi nih? Kabar saya baik Pak Helmi. Pak Helmi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Bu. Nah, jadi nih, mumpung lagi istirahat kan nih, boleh dong kita ngobrol sebentar seputar permasalahan yang Ibu alami di sekolah untuk berbagi pengalaman gitu. Oh, boleh dong. Kira-kira nih Bu Selvi, apa nih yang mau dibahas siang ini? Ya Pak Helmi, kita kan sebagai guru tidak hanya mengajar gitu ya, tapi kadang kan kita memang harus dituntut juga untuk harus terampil dalam mengelola kelas dengan baik. Nah, namun ya terkadang ada tuh siswa yang masih saja mengganggu temannya saat pelajaran. Kadang juga bahkan ada yang bermain HP dan akhirnya membuat mereka tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, jadi nih kali ini ternyata pembahasannya tentang siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran gitu ya Bu? Iya, sebenarnya tidak hanya saya sih yang mengalami itu, tetapi juga banyak teman-teman yang lain yang mengalami itu juga. Oh iya, nah jadi baik karena waktu kita ini kan terbatas nih, cuma waktu istirahat saja. Ibu Selvi mau dapat apa nih dari percakapan kita nih? Saya sih berharapnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, yaitu siswa bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan agar suasana kelas ini menjadi kondusif gitu ya? Iya, betul sekali Pak Helmi. Baik, menurut Bu Selvi nih, suasana yang kondusif itu seperti apa sih? Suasana yang kondusif itu menurut saya suasana kelas yang tenang gitu ya. Nyaman, seluruh siswa itu bersemangat dalam belajar. Mungkin seperti itu Pak Helmi, kalau Oh iya, menurut saya. iya benar-benar. Berarti tenang, nyaman, siswanya Iya, semangat. Oh iya. iya betul. Kira-kira suasana kelas Bu Selvi sekarang ini sudah kondusif belum? eh saya kira belum ya Pak. Belum. Beberapa yang saya alami itu belum Hmm, dalam kata kondusif gitu ya, karena masih banyak siswa yang belum bisa fokus di dalam pembelajaran. iya, iya. Menurut Bu Selvi, siswa itu maunya bagaimana sih agar tercipta suasana yang kondusif gitu? Iya, biasanya kan ya kalau di dalam kelas pasti ada perbedaan antara setiap murid. Jadi satu orang dan yang lainnya pasti berbeda. Ada yang bisa langsung nangkap yang disampaikan oleh guru hanya dengan mendengarkan ya. Ada juga kadang anak atau siswa yang harus dikasih contoh dulu baru dia bisa mengerti, atau ada juga yang melihat gambar ataupun video baru dia bisa mengerti dengan pelajaran itu. Jadi pada saat saya menjelaskan ada yang tidak fokus karena misalnya nih saya hanya menjelaskan saja. Jadi yang lain yang mungkin ngertinya lewat video dia tidak fokus. Akhirnya entah dia mengganggu temannya atau dia juga bisa akhirnya bermain HP ya kadang bisa seperti itu. Jadi menurut saya yang dibutuhkan siswa itu adalah dia memerlukan pemenuhan ya atas kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda itu, Pak Helmi. Oh, berarti kebutuhan belajar siswa beda-beda ya. Ya, Iya, kira-kira ya, kira-kira nih bisa nggak itu dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam tadi? bisa sih, ya.
Misalnya dengan merancang pembelajaran yang baru nih kan, pembelajaran Oh ya, berdiferensiasi dengan menggunakan media yang bervariasi mungkin ya, kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, mungkin juga dengan memberikan kebebasan, misalnya kita kasih tugas untuk siswa, kita memberikan mereka kebebasan, entah mereka mau membuat tugas itu dalam bentuk apa sesuai dengan keterampilan mereka. iya, oke. Dalam waktu dekat ini, kira-kira apa nih yang mau Ibu lakukan dulu agar bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut? Mungkin memetakan kebutuhan murid dulu ya Pak, siswa dulu. Ya. Jadi kan sebelum kita masuk ke memenuhi kebutuhan mereka ya, kita harus tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Jadi harus dilakukan pemetaan, kemudian selanjutnya baru merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Oh ya, berarti dipetakan dulu ya, yang mana murid yang pintarnya, yang mana yang kurangnya, oh gitu. Rencananya nih, kapan mau dilaksanakan itu pembelajarannya? Maunya secepatnya sih ya, dalam minggu ini mungkin akan dilaksanakan rencananya itu. Oh ya, semoga cepat terlaksana ya Bu. Baik Bu Selvi, ini kan sudah masuk sesi akhir dari apa yang kita obrolkan nih. Dari sesi terakhir ini, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Uh, Awalnya saya agak cemas sih gitu, bagaimana mencari solusi dalam mengelola kelas agar bisa kondusif, karena ini sudah terjadi berulang kali dan membuat siswa lebih fokus. Namun pada akhir obrolan ini saya akhirnya tahu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut, yaitu dengan memetakan kebutuhan murid, kemudian juga merancang pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan semua murid bisa tercover. Oke, kalau gitu lain kali kalau kita ketemu lagi ya, saya mau dengar nih gimana hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Selvi lakukan. Baik Pak Helmi, nanti akan saya ceritakan kalau saya sudah menerapkan pembelajaran ini. Oke, makasih juga ya Bu Selvi, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak Helmi, terima kasih juga, sampai jumpa. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Helmi.